Oke, selamat pagi anak didik kami dan salam sehat. Tentunya kembali lagi bersama Ibu di pembelajaran desain media interaktif. Baiklah anak didik kami, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita ambil dulu posisi berdoa. Ibu pimpin dari sini. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk materi kita di pagi hari ini masih tetap di KD 37, yaitu tentang mengevaluasi produk web. Jadi ini KD-nya ini lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang evaluasi produk web, yaitu tentang parameter sebuah web, di mana ada beberapa parameter yang perlu kita perhatikan di dalam sebuah website, yaitu yang pertama ada aksesibilitas. Kemudian di dalam aksesibilitas itu tentunya kita harus memperlihatkan atau menjelaskan bagaimana aspek daripada pengaksesan, ya. Kemudian yang kedua ada itu isi. Di sini juga kita harus bisa mengevaluasi atau menilai suatu parameter web itu bagaimana isi daripada konten kita itu, ya, atau web kita itu. Terus ada juga itu keterbacaan. Ini yang berhubungan tentang kenyamanan si audiens atau si pembaca. Terus ada juga kecepatan. Bagaimana kecepatan daripada pengaksesan web kita itu. Dan yang terakhir, parameter yang terakhir adalah teknologi, yaitu dalam pengembangan web tentunya kita harus melihat perkembangan teknologi. Contohnya perkembangan dalam mendesain webnya. Sekarang kita masuk ke evaluasi website, ya. Evaluasi terhadap web beserta produknya ini bertujuan untuk mengetahui kegunaan atau usability situs website tersebut bagi si user atau si pengguna. Jadi nanti secara umumnya di dalam penilaian suatu web itu ini mayoritas dilakukan oleh lembaga pemeringkatan. Jadi dia dibuat peringkatnya. Apakah peringkatnya itu lengkap atau tidak, ya. Parameter untuk peringkat dalam evaluasi web adalah yang pertama itu ada self congruity dan flow. Artinya seorang desainer memahami elemen dalam membuat website, yaitu teknik merancang tampilan website supaya menarik. Yang pertama kita lihat dulu tentang self congruity. Ini maksudnya mengacu pada korelasi antara kepribadian seseorang dengan hal apapun yang dirasakan terhadap produk atau jasa, bahkan mampu mempengaruhi pandangan seseorang ke arah positif terhadap citra suatu produk. Kemudian kita melihat yang flow. Kalau dia flow, berarti seseorang itu akan memiliki pengalaman seakan-akan mereka itu terlihat dalam proyek website tersebut. Jadi hal tersebut akan menunjukkan bahwa seorang desainer multimedia harus memiliki tujuan. Tujuannya dalam merancang website sehingga nanti mampu menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi seseorang pada saat mengunjungi website tersebut. Jadi elemen desain sensoriknya mampu meningkatkan pengalaman estetik dan menciptakan hiburan tersendiri bagi seseorang, sehingga dapat meningkatkan keinginan mereka untuk membeli suatu produk atau jasa yang ditawarkan dalam website tersebut, ya. Itulah kalau dia dalam evaluasi flow. Kemudian yang berikutnya itu adalah metode evaluasi yang digunakan, ya. Ada beberapa metode, yaitu yang pertama menilai outer model. Jadi nanti di sini
yang akan dinilai dengan cara melihat pada nilai convergent validity-nya dan composite reliability, atau sering dikatakan reliabilitas komposit. Jadi sebuah website itu dikatakan memiliki reliabilitas yang baik jika nilai composite reliability-nya di atas 0,80. Jadi itu yang dikategorikan nilai baik. Jadi kalau misalnya di bawah 0,80 berarti masih kurang baik. Jadi harus di atas 0,80. Kemudian yang kedua, menilai inner model. Jadi kalau ini identik dengan melihat posisi dengan melihat estimasi koefisien parameter dan tingkat signifikansinya. Yang bagian C, menentukan nilai rata-rata jawaban responden, yaitu menentukan nilai rata-rata dengan interval kelas 0,8. Jadi dia kalau di kategori dia baik sama seperti composite reliability-nya 0,8. Jadi nilai rata-ratanya ini interval kelasnya adalah 0,8. Berdasarkan jawaban responden atas pernyataan pada kuesioner evaluasi website yang diberikan, maka diperoleh hasil yang berkaitan dengan berbagai variabel, tentunya dalam bentuk tanggapan respon, yaitu yang pertama adalah kriterianya itu effectiveness, artinya bahwa nilai rata-rata menyatakan kepuasan terhadap efektivitas penggunaan situs web yang akan dievaluasi atau yang akan dinilai. Kemudian kriteria yang kedua, efisiensi, artinya bahwa nilai rata-rata menyatakan kepuasan terhadap efisiensi si pengguna web yang akan dievaluasi atau dinilai untuk mengerjakan suatu tugas-tugas dan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dan yang ketiga adalah satisfaction. Jadi nilai rata-ratanya dia mengatakan netral terhadap penggunaan situs web yang dievaluasi. Kemudian yang keempat adalah usability, yaitu nilai rata-rata menyatakan setuju bahwa situs web yang bersangkutan bermanfaat. Jadi ini merupakan kriteria penilaian rata-rata jawaban responden, ya. Baiklah anak didik kami, di sini juga sudah Ibu berikan penugasannya. Tugasnya adalah nanti kamu tulis video pembelajaran yang Ibu berikan di buku catatan, lalu kamu foto dan kamu kirimkan di kolom tugas kode GCR. Sampai di sini pertemuan kita. Sekian dan terima kasih. Bye bye.